Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak-Bapak pengurus BMI, serta hadirin sekalian peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut, kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat ini pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa sholawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan sholawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga akhir hari nanti. Hadirin kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini. Kajian online Berkah Mulia Indonesia Ahad 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2026 Masehi. Pukul 20 sampai 20 lebih 5 menit MC membuka acara. Pukul 25 menit sampai 20.15 menit tilawah surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 165 oleh Bapak Guru Priyono, terjemah oleh Bapak Agus Fajar Mulyono. Pukul 20 lebih 15 sampai 20 lebih 25 menit Prakata Ketua Dewan Asatidz BMI oleh Ustadz Syam Hafizahullah. Pukul 20 lewat 25 sampai 21 lewat 15 menit. Pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LC MSOS Hafizahullah. Pukul 21.15 sampai 21.30 menit soal jawab. Dan pukul 21.30 MC menutup kajian. Marilah kita buka kajian kita malam ini dengan membaca basmalah serta doa mohon ilmu dan amal. Bismillah, Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Masya Allah. Untuk itu, acara selanjutnya pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 165 oleh Bapak Guru Priyono, bersama oleh Bapak Agus Fajar Mulyono. Kepada Bapak Guru Priyono dan Bapak Agus Fajar Mulyono, kami persilakan. Tafadhol Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallah wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma'in fa ahya bihil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah walau yarol ladzina dolamu yarawunal adaba annal quwwata lillahi jami'a innal quwwata lillahi jami'an wa annallaha sadidul azab. Shadaqallahul azim. Monggo Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati kering. Dan dia menerbangkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh-sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mengerti. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Ya, monggo ditutup, Pak. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Bapak Guru Priyono dan Bapak Agus Fajar Mulyono. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut serta dimudahkan dalam mentadaburinya. Pergi ke kebun memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak di pagi hari. Senang rasanya bertemu kembali dengan Ustadz Syam yang kami hormati.
Barakallahu fiik. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari Ketua Dewan Asatidz BMI kepada Ustadz Syam. Kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Matur nuwun Pak Bambang Budianto, MC kita, MC pantun kita nih, spesial ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amma yuqarribu ila hubbik. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian nikmat aman di tempat tinggal kita, nikmat kecukupan di tempat tinggal kita, kita berkumpul dengan keluarga kita. Ini nikmat yang luar biasa. Di sebagian bagian bumi yang lain yang sekarang ini terjadi di mana-mana, terusus kepada saudara kita di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Manggarai dan sekitarnya yang terdampak gempa. Kita doakan buat mereka, saudara kita di sana, baik saudara seagama atau saudara sebangsa. Semoga berikan kepada mereka kesabaran yang berlipat ganda, diberikan pahala atas apa yang terjadi kepada mereka, dan diganti atas harta yang sudah hilang di antara mereka, dan diberikan syahid bagi yang meninggal di antara mereka. Baik, rahimahullah. Dan kabar duka pun menyelimuti kaum muslimin khususnya, karena di hari Jumat sore, seorang yang aktif ya, orang yang aktif dalam membantu sesama, yaitu Bang Jack panggilannya, atau kita kenal dengan nama aslinya Ahmad Zaki Ali, yang merupakan fondasi penggerak dari Yayasan Gerak Bareng, telah mendahului rekan-rekannya. Dan beliau meninggal dalam kondisi sedang membantu kaum muslimin dan membantu teman sesama di sana ya, warga yang membutuhkan. Dan itu yang memang yang dulu pernah diminta sama beliau sendiri. Beliau ingin ketika dipanggil Allah saat membantu orang lain. Kalaupun saya meninggal, saya ingin meninggal saat membantu orang. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, bahwa man asya alaihi famata alaihi. Barang siapa membiasakan hidup di atas jalan itu, Allah akan wafatkan di kebiasaan itu. Ini kondisi satu sisi yang luar biasa. Bahkan ketika beliau diantar dari Nusa Tenggara Timur, ya, itu dari pesawat komersil sampai kemudian sampai ke Bandara Suwana itu diiringi dengan iringan-iringan yang luar biasa. Ada 60 mobil jenazah dan mobil-mobil yang lain mengiringi, seperti mengiringi seorang pejabat negara yang sangat luar biasa. Ini Bang Zaki ya, Mas Ahmad Zaki ini, masya Allah luar biasa ini. Semoga kita bisa mencontoh sifat beliau. Karena di antara tanda syukur nikmat itu bersegera beramal soleh. Bersegera beramal soleh itu ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan perantara berkah mulai ini, ya, kita semua bersinergi dalam berbuat baik. Dan malam hari ini yang tilawah ini Pak Huru, masya Allah ya kan, bersama dengan yang terjemah ini Pak Agus, ini sudah lama sekali. Dulu awal-awal tahun 2020, ini baru kembali bertemu di 2026, gitu ya. Alhamdulillah ketemu kembali di Masjid Online Berkah Indonesia. Kemudian menjadi sarana kita sama-sama untuk fasibul khairat, sama-sama berlomba dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita siapkan diri kita untuk sama-sama belajar di malam hari ini. Tema yang sangat bagus, yaitu mencintai Allah. Dan bagaimana cara mencintai Allah? Yaitu sama-sama belajar dari guru kita Ustaz Ujang Supriyadi. Dan yuk kita
catat dengan dengan tinta terbaik kita, ya kan, dihafalkan apa saja nanti yang disampaikan beliau, dan semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Baik, demikian saya kembalikan kepada MC kita Bapak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz Sam yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menguatkan, meneguhkan dan membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kemudian memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin. Pada malam hari ini, insya Allah, sebentar lagi kita akan dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ujang Supriyadi, yang insya Allah akan membahas kajian Tazkiyatun Nafs dengan subtema mencintai Allah. Kepada Ustadz Ujang Supriyadi, kami persilakan untuk memaparkan materi kajiannya hingga pukul 21:15. Apa dah Ustadz? Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Pak Bambang. Mohon izin semua Bapak Ibu para asatiz dan asatidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir dalam kajian online berkah mulia dimanapun berada. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memperbaharui kesyukuran kita, menambah-nambah dan senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat kesempatan. Alhamdulillah ini kita hadirkan dalam diri kita masing-masing sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dunia, ya. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di majelis ilmu ini semoga semua amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, bacakan kepada kasih kita, Nabi kita, panutan kita, uswah kita, teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua mudah-mudahan istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatizah, para ustazat yang hadir, khususnya Ustaz Syam dan juga yang lainnya, para pengurus Berkah Mulia Indonesia, semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir senantiasa diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah mendatangkan cintanya Allah, ridhonya Allah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Izinkan pada malam hari ini saya menyampaikan tema terkait dengan mahabbatullahi azza wa jal. Mencintai Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Ya. Jadi ini kita akan bahas cinta yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid, beliau mengatakan al-mahabbatu lillah hiyal ghayatul quswa minal maqamat. Perlu diketahui bahwasannya yang namanya mencintai Allah, hadirnya kecintaan kepada Allah dalam hati, pikiran, dan semua gerak-gerik kita adalah tujuan yang paling tinggi dari setiap perjalanan kita dalam proses tazkiyatun nafs. Jadi Bapak Ibu, yang namanya tazkiyatun nafs itu ada maqamat, ada tangga-tangganya. Ya. Nah, ketika kita sudah bisa menghadirkan mahabbatullah, maka ini kita sudah berada di tingkatan paling tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita ada dalam diri kita, dalam keseharian kita mahabbatullah? Nah, ini jawabannya kita kunci masing-masing. Dan ini yang akan nanti kita akan dipersaksikan ketika nanti kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurwatul ulya minad darajat, dan derajat yang paling tinggi di antara derajat-derajat yang ada adalah mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ba'da idrakil mahabbati maqamun, tidak ada satu maqam, satu kedudukan setelah mahabbatullah illa wa huwa samaratun min thimariha, kecuali itu adalah buah daripada buah-buah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mahabbah ini adalah level paling tinggi. Tujuan daripada kita dari awal mempelajari tentang apa itu tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Kita selalu berusaha bersyukur, selalu bersabar, memperbanyak membaca istighfar, senantiasa tawakal kepada Allah. Itu adalah dalam rangka supaya kita hadir dalam diri kita mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'un, dan yang lainnya setelahnya setelah mahabbatullah adalah hanya pengikut saja. Seperti halnya apa? Kasyauq. Orang kalau sudah mahabbatullah, cinta kepada Allah, akan ada yang namanya kerinduan, ingin berjumpa dengan Allah. Senang kalau di dunia membaca kalamullah Al-Quran, karena ada kerinduan yang sangat luar biasa. Wal unus, dan kita merasakan kehadiran Allah. War ridha, dan kita senantiasa ridha dengan segala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini biasanya nanti orang kalau sudah mahabbah, ya, sama dengan orang kalau jatuh cinta kan dia ingin ketemu, ingin berbalas surat, ya kan, kalau dulu senang lihat fotonya, wajahnya terbayang-bayang. Nah, ini kita kalau mahabbatullah akan ada kerinduan ini, ya. Ada rasa kita merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qablal mahabbati maqam, dan tidak ada kedudukan maqam sebelum mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala illa wa huwa muqaddimatun min muqaddamatiha, kecuali ini sebetulnya semuanya adalah pembukaan awal supaya kita bisa sampai kepada mahabbatullah. Ya, jadi dari awal sampai akhir termasuk yang belum kita baca dari kitab Tazkiyatun Nafs, intinya sebetulnya ini supaya hadir, menggebu-gebu, menyala-nyala ada dalam jiwa setiap kita orang-orang yang beriman yang namanya mahabbatullah. Makanya seperti apa kata taubah? Kita di bab Tazkiyatun Nafs selalu diawali dengan taubah. Kalau bab ibadah diawali dengan toharah, membersihkan lahir. Kalau ini taubah, membersihkan batin kita. Was-sabar, dan berusaha bersabar. Was-zuhud, dan juga kita zuhud, ya, berusaha menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Allah memberikan kita kelebihan, kita tidak mengambil semuanya, tapi sebagian kita simpan untuk bekal kita nanti, baik di tangan-tangan orang miskin, dengan membagikannya, mendermakannya, dan semuanya ini adalah dalam rangka intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah supaya kita sampai kepada tingkatan yang namanya mahabbatullah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah
yang senantiasa hadir kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, dimanapun, sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa anfa'ul mahabbah 'alal itlaq wa aujabaha wa 'alaha wa jallaha mahabbatun min mahabbatu man jalabatil qulub 'ala mahabbati. Cinta yang paling bermanfaat, yang wajib, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah cinta ketika hati seseorang itu hadir berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuktikan bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan betul bahwa sepanjang kita hidup ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat yang besar sampai nikmat yang kecil, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa futiratil khaliqati ala tahlil. Dan yang namanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya ini fitrahnya memang senang, ya. Ada ketergantungan untuk yang namanya menuhankan sesuatu yang maha kuat dan tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau ada ilah, sesembahan yang disembah oleh seseorang dan dalam hatinya menggebu-gebu yang namanya mahabbah, kecintaan, itu biasanya akan menyembahnya, mengabdi kepadanya dengan penuh kecintaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kita yang bekerja dengan terpaksa, dengan yang bekerja dengan penuh kecintaan, kira-kira akan lebih efektif dan produktif yang mana tuh? Nah, saya yakin pasti yang penuh dengan kecintaan. Ya, kenapa? Dia bukan hanya bekerja, sekedar bekerja, tapi hatinya, ya, soulnya ada di situ. Dia menikmati betul setiap proses. Ya, makanya orang yang beribadah karena sudah mencintai Allah itu segala apapun akan mendatangkan nikmat. Karena apa? Yang dibayangkan adalah yang dicintainya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kebayang kalau kita sedang mabuk cinta kepada seseorang, yang laki-laki kepada perempuan, yang perempuan kepada laki-laki, ya kan? Selalu terbayang. Dan orang yang kita cintai minta apapun, selalu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Makanya ini kalau kita menghamba kepada Allah, menjadikan Allah sebagai ilah kita, penuh dengan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Wal ijlal, dan juga penghormatan kita kepada Allah, wa ta'zim, dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesempurnanya ibadah. Karena apa? Karena ibadah tidak boleh kita berikan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang seperti ini, kata pengarang kitab ini, wal ibadatu, dan ibadah adalah hiya kamalul hub, adalah kesempurnaan daripada cinta kita kepada Allah, ma'a kamalil khudu'i wal-zul, dengan kesempurnaan daripada kita tunduk, patuh dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin ngecek kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cek ibadah kita. Ya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah Allah jaminkan surganya, diampuni dosa-dosanya kalau ada. Setiap malam beliau selalu melakukan tahajud. Sampai kakinya bengkak-bengkak dan diprotes oleh istrinya. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, ya, wahai istriku tersayang, apakah tidak boleh kalau aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang aku cintai? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kelebihan-kelebihan, nikmat-nikmat kepadaku. Aku bersyukur dengan cara melakukan sholat tahajud. Padahal ijma, kesepakatan para ulama, tidak ada sholat yang diwajibkan, difardukan kepada seorang muslim termasuk seorang nabi, kecuali hanya sholat 5 waktu saja. Tapi beliau setiap malam karena ada mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini selalu berusaha untuk membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala yuhabbu lidzatihi min jami'il wujuh.
Dan kalau kita renungkan dalam-dalam, kata Syekh Ahmad Farid, Allah itu yang paling layak untuk kita cintai dari segala sisi. Ya. Karena biasanya orang mencintai sesuatu karena pasti ada faktornya. Dan tiap orang biasanya beda-beda. Ada yang karena kepintarannya, ada yang karena kebaikannya, ada yang karena kegantengannya, kecantikannya, ya kan? Tapi kalau Allah semuanya lengkap ada pada Allah. Ya kan? Yang maha baik, coba siapa yang lebih baik dari Allah? Tidak ada. Kita Allah kasih oksigen gratis. Kita Allah berikan banyak hal yang tidak pernah kita minta. Kalau kita ingin melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, jangankan lihat zatnya Allah, dan ini tidak mungkin di dunia. Coba lihat makhluk-makhluk ciptaan Allah luar biasa. Kupu-kupu yang terbang di atas dedaunan. Kemudian lebah-lebah yang terbang di atas bunga-bunga. Kemudian kita lihat bagaimana alam ini semuanya. Betapa indahnya luar biasa. Bapak Ibu, sejelek apapun kita punya HP. Walaupun megapikselnya kecil. Ya, kameranya mungkin paling buruk. Coba kita ambil foto di alam. Baik itu di laut, di gunung, dimanapun, itu hasilnya pasti bagus. Kenapa? Karena ini adalah potret ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau kita ruangan, harus ditambahkan dengan lampu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita umpamanya mencintai sesuatu karena A, B, C, ini semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwa, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala, fa innama yuhabbu taba'an limahabbati. Biasanya dicintai karena ada sesuatu yang diharapkan daripada yang dicintai. Ya kan? Kenapa kita mencintai sesuatu? Mobil umpamanya, kendaraan umpamanya, karena kita mendapatkan manfaat dari kendaraan ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, ini segala-galanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya kita dapat, bahkan Allah tidak mengambil manfaat dari kita, justru malah itu kembali kepada kita. Wa qad dalla ala wujubi mahabbatihi subhanahu jami'a kutubihil munazzalah. Makanya kata Syekh Ahmad Farid, yang menunjukkan dalil argumentasi akan kewajiban kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun, itu tertuang dalam semua kitab yang Allah turunkan. Semua kitab samawi yang turun, Allah turunkan wahyu kepada para nabi, para rasul. Itu semuanya intinya adalah mengajarkan supaya kita mahabbah kepada Allah. Wa da'watu jami'ir rusul, dan dakwahnya semua para nabi dan para rasul itu sebetulnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fitratuhu allati fatara ibadahu 'alaiha, dan yang menjadi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap hamba-hambanya, memang pasti ada benih-benih supaya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rakkaba fihim minal uqul, termasuk akal kita kalau merenung dalam-dalam dengan jernih, dengan perenungan yang betul-betul, ini sebetulnya pasti akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hati kita ini sudah terbentuk dari awal, ada kecintaan untuk senantiasa cinta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulang-ulang ini kita baca ayat di surah An-Nahl ayat yang ke-53, ya. Dan ini mengingatkan ketika kita membaca ini ayat, mudah-mudahan bertambah-tambah mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin, dan tidak ada sesuatu apapun yang ada pada diri kalian daripada kenikmatan, faminallah, maka semua kenikmatan itu sumbernya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada orang baik kepada kita, ya kan? Kita pasti senang, cinta kepada orang ini. Karena apa? Satu kebaikannya, dua kebaikannya, tiga kebaikannya. Coba ini bayangkan, renungkan ayat ini. Tidak ada kenikmatan yang ada pada diri kita kecuali hakikatnya
Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, coba cek. Summa idza massakumudur. Kemudian apabila kalian ditimpa madarat, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, fa ilaihi taj'arun. Maka kalian datang minta kepada siapa? Pada Allah. Tanyakan kepada mereka yang pergi di tengah lautan berhari-hari, bahkan ada yang berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ketika ada gelombang tinggi, pasti yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah naik busway, itu ada kejadian tiba-tiba bannya meletus. Orang sampai di auratnya tidak tertutup, tapi kalimat yang pertama kali keluar dari lisannya itu adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita sudah fitrahnya dekat. Makanya kita harus tumbuhkan kecintaan kepada Allah supaya bertambah-tambah dan kalau bisa sampai kepada tingkatan yang paling maksimal, ya. Jadi ini kita harus mencintai Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala kalau dilihat dari segi apapun termasuk ya memberikan kenikmatan kebaikan kepada kita itu maha segala-galanya, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi ini sudah dibaca ya, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Masya Allah. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di antara mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pembanding, sebagai saingan. Jadi dia bukan hanya menyembah Allah, tapi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala yuhibbunahum. Mereka mencintai ini sembahan-sembahan selain Allah. Dari mulai apapun benda yang nampak yang tidak nampak. Kahubbillah, setara sebanding dengan kecintaan mereka kepada Allah. Tapi ingat kata Allah, walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, kecintaan mereka kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kecintaan apapun. Jadi ini barometernya Bapak Ibu. Apakah kecintaan kita kepada apapun, harta, benda, kedudukan, jabatan, tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah letakkan di puncak paling tinggi. Silahkan yang lainnya selama Allah ridho, selama Allah membolehkan, cintai apa saja, tapi harus selalu ingat bahwa mencintai apapun selain Allah Subhanahu wa taala sekedarnya saja, sesuai dengan tuntunannya saja. Karena boleh jadi hari ini kita cinta, tidak sedikit besok malah jadi benci. Bahkan na'udzubillah yang tadinya kawan jadi lawan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau kecintaan kepada Allah, dari mulai kita sekarang, nanti yang akan datang, kita akan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya untuk kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Ini pentingnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncak orang akan kokoh dalam mengabdi kepada Allah ketika ada mahabbah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, nasallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang murtad daripada agamanya?
agama Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ajaran Islam, keluar dari mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Allah nggak akan rugi. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yang mana kaum ini? Nah, ini mahal ini ya. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya bagaimana? Azillatin 'alal mu'minin. Kepada sesama orang beriman lemah lembut. A'izzatin 'alal kafirin. Kepada orang-orang kafir baru mereka ya menghadapi mereka bukan dengan kelembutan tapi dengan izzah, memiliki apa? Kemuliaan, tidak tunduk ya. Karena apa? Kita berada di jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela ya. Jadi ini Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang beriman yang akan senantiasa kokoh dalam keimanannya adalah mereka yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang luar biasa. Ya, ini dalil-dalilnya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqad aqsama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi pernah bersumpah. Ya, dan kalau Bapak Ibu Nabi bersumpah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Apa sumpah beliau? La yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang. Imannya di sini artinya tidak sempurna. Sampai kapan? Sampai Allah lebih dicintai ketimbang anaknya, orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Ya. Nah, ini jadi kita diminta untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya, huwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah menegur Umar bin Khattab. Ya. Wa qala li Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau meluruskan, menegur karena Umar bin Khattab beliau mau beriman tapi nggak full gitu ya, nggak sempurna, nah, masih ada sisa. Apa kata beliau salam? La hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Kata Rasulullah, wahai Umar, imanmu tidak dianggap sempurna sampai engkau mencintaiku melebihi bahkan cintamu kepada dirimu sendiri. Allahu Akbar. Ini tingkatan iman yang paling tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya kita harus terus belajar, dan mendaki ini memang berat ya. Tapi kalau kita tidak jalan, tidak berusaha, kapan kita akan sampai? Kalaupun toh umpamanya kita tidak sampai ke puncak pendakian, minimal kita sudah dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang salikin, yang sedang menuju berjalan dalam pendakian itu. Makanya tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, ya, kita ngiri dengan orang-orang yang dipanggil dengan kondisi amalan terbaik mereka. Baik itu sebagai relawan, ada bahkan juga terbaru seorang ustadz sedang ceramah, baru berdiri, baru salam, baru menyampaikan beberapa kalimat tiba-tiba terjatuh. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam kondisi mahabbatullah, baik sedang sholat, membaca Al-Quran, hadir di majlis ilmu, meringankan beban orang, mencari nafkah yang diniatkan karena Allah, kita senang membantu orang, tersenyum di hadapan orang, dan lainnya. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kata Syekh Ahmad Farid, kalau dalam hadis ini seperti ini kita cintanya kepada Nabi, apatah lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu lebih wajib lagi. Ya. Jadi kita harus mencintai Nabi lebih daripada kecintaan kita kepada diri sendiri, kepada anak kita, kepada orang tua kita, dan siapapun yang kita cintai. Apalagi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya hadir kecintaan kita kepada Allah, coba ingat-ingat kenikmatan Allah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk ibtila, ujian. Jangan dikira ujian itu adalah bukti Allah tidak sayang, justru banyak ujian tandanya Allah sedang menyayangi kita. Ya.
Makanya para nabi, para rasul ujiannya berat, berat. Dan kita Bapak Ibu bisa merasakan, semakin dekat kepada Allah, itu biasanya akan ada ujian-ujian yang berat. Tapi yakin, itu adalah salah satu bukti kecintaan Allah kepada kita. Wa qabdihi wa bastih. Kita mungkin pernah dilapangkan rizkinya oleh Allah. Sewaktu-waktu Allah tahan rizkinya. Bapak Ibu, ada renungan. Kita, kalau Allah titipi harta, ya saya misalkan 100.000, terus orang tua saya butuh 60.000. Kira-kira enteng nggak kita untuk memberikannya itu? Enteng, ya kan? Tapi kalau umpamanya dalam kondisi lain, Allah sedang lapangkan rizki untuk saya punya uang sampai 1 miliar. Tiba-tiba umpamanya orang tua saya minta, ya butuh, ya sesuatu hal yang mendesak, minta 600 juta. Apakah yakin kita akan memberikannya? Padahal kalau lihat secara persentasenya kan sama-sama 60%, ya kan? Tadi uang 100.000 diminta 60.000, ini 1 miliar 600 juta, ya kan? Kan sama-sama, tapi belum tentu. Makanya boleh jadi yang tidak Allah bentangkan rizkinya, itu salah satu bukti kecintaan Allah. Karena boleh jadi dia tambah kaya malah tambah pelit, bukan tambah dermawan. Tapi dia justru malah dengan harta yang pas-pasan, masih bisa berbagi, senang berbagi. Dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira kalau kita dipersempit, seolah-olah merasakan kesulitan, itu kita ditinggalkan oleh Allah. Justru itu adalah kita sedang didekati oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adlihi wa fadlih. Rasakan kehadiran Allah. Rasakan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imatatihi wa ihya'uh. Termasuk ada yang dimatikan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi menyampaikan renungan. Bayangkan, di laut ini jutaan bahkan nggak tahu miliaran mungkin ikan. Siapa yang ngasih makannya? Siapa yang ngasih makannya? Allah. Itu di hutan-hutan ada yang pernah bawa pupuk nanam ke hutan itu. Ya, itu Allah yang menghidupkan. Makanya ini tidak ada alasan aneh bin ajaib kalau kita apalagi mengaku hamba Allah orang-orang beriman tapi tidak tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa birrihi wa rahmatihi wa ihsanihi wa sitrih. Kebaikan Allah, rahmatnya Allah, bahkan Allah menutup aib-aib kita. Allah mengampuni kita, Allah berlemah lembut kepada kita. Setiap kali kita berdosa, rizki kita tetap ngalir. Setiap kali kita menjauh dari Allah, malah kadang-kadang Allah berikan kepada kita banyak hal-hal yang tidak didapatkan bahkan oleh orang-orang yang taat. Wa sabrihi ala abdih. Dan Allah maha penyabar terhadap hamba-hambanya. Wa ijabatihi lidu'aih. Dan Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Dan coba renungkan setiap kita. Mungkin punya hal-hal yang istimewa, yang berbeda. Ya, yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau kita renungkan dalam-dalam Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akan menjadi pemantik. Akan menjadi muqaddimah. Akan bertambah-tambahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai kita, fa khairuhu ilaihi nazil. Maka kebaikan-kebaikan Allah akan turunkan kepada orang yang mencintainya. Wa syarruhu ilaihi sa'id. Keburukan-keburukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatahabbabu ilaihi bini'amihi wa huwa ghaniyun anhu. Dan orang ini bahkan akan bertambah-tambah kecintaannya dengan Allah, terus memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya tidak membutuhkan itu. Jadi Bapak Ibu, kita mencintai Allah, beribadah, tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap maha kaya. Ya. Sedangkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba tanyakan siapa yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita fakir, semua kita miskin, semua kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kita tanpa Allah. Makanya ada seorang trainer yang menuliskan rumus hidup paling bahagia itu hanya 2. Kita plus Allah, oke. Kita plus Allah, udah. Apapun udah paling enak gitu. Ya. Tapi kita plus harta, plus jabatan, belum tentu bahagia. Tapi kalau kita sudah, kita plus Allah, insya Allah, fid dini wa dunya wal akhirah, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam urusan agama, urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya,
Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kecintaan-kecintaan kita yang akan menjadi memantik, ingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Beda kata beliau dengan kecintaan kita kepada makhluk. Ya. Kalau cinta kita kepada makhluk, biasanya kita mencintai sesuatu karena sesuatu ini juga akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Atau justru malah kita yang memang diharapkan kebaikannya oleh ini. Ya. Tapi kalau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fakullu man tu'amiluhu minal khalqi illam yarbah alaika lam yu'amiluk. Biasanya secara umum orang akan mau bermuamalah, berinteraksi dengan kita, apalagi sampai cinta, itu pasti itu ada apa? Ada keuntungan yang diperoleh. Ya kan? Orang ini dapat keuntungan, kita dapat keuntungan, ya kan? Tapi kalau Allah, wala budda lahu min anwa'ir ribah. Interaksi dengan manusia pasti begitu. Tapi kalau Allah, wa rabbu ta'ala innama yu'amiluka litarbah anta. Ya, sedangkan Allah ketika menyuruh supaya kita mencintainya, bukan supaya Allah untung, tapi supaya kita mendapatkan keberuntungan. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kita mencintai Allah, Allah rugi tidak? Nggak rugi, ya kan? Kita menjauh dari Allah, Allah berkurang kemuliaannya? Tidak akan berkurang. Justru yang rugi siapa? Kita. Makanya ketika kita mencintai Allah, apalagi dengan kecintaan yang sesungguhnya, maka yang diuntungkan bukan Allah, tapi litarbah anta. Yang rugi adalah justru malah kita. Bahkan a'zamur ribhi wa'alah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, kita dapat untungnya malah untung yang paling besar, untung yang paling tinggi, ya. Beda dengan kita kalau beli barang inginnya modalnya dikit, untungnya besar, ya kan? Tapi kalau Allah, kita datang kepada Allah berjalan, Allah berlari. Kita datang kepada Allah satu jengkal, Allah datang satu hasta. Kita datang kepada Allah pelan-pelan merangkak, Allah akan datang kepada kita dengan cepat-cepat. Ya, satu amal soleh yang kita lakukan itu pahalanya dikalikan 10. Bahkan ada yang berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang tidak tahu lipatan pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu keburukan yang kita kerjakan itu tetap dicatatnya hanya satu. Ini Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya aneh kalau kecintaan kita kepada Allah tidak bertambah, ya. Karena kecintaan kita kepada makhluk Allah aja yang kita dapat satu manfaat, dua keuntungan dan seterusnya, kita pasti akan senang dan akan semakin bertambah kecintaan kita kepada orang ini atau kepada benda ini. Dan beliau juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fa aydan famutalibuka bal mutalibul khalqi kulluhum jami'an ladaihi. Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita ini betul-betul mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah ajwadul ajwadin, yang maha dermawan, tidak ada yang lebih dermawan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi bab pahala, ya kan? Wa akramal akramin, dan yang maha mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. A'ta abdahu qabla an yas'alahu, Allah yang memberikan hambanya sebelum hambanya ini meminta. Fauqa ma yu'ammiluhu, bahkan kalau meminta kadang Allah berikan dari apa yang diharapkan lebih. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alasan-alasan halal yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Yashkurul qalil, Allah itu bersyukur kepada amalan yang sedikit. Ya. Minal amali wa yunammi. Jadi kalau ada hamba Allah yang dia cinta kepada Allah, amalnya sedikit, Allah justru malah tambahkan pahalanya banyak. Ya, wa yaghfirul katsir, dan Allah mengampuni banyak sekali daripada zalal, dosa. Wa yamhuh, bahkan ada yang dihapuskan sama sekali. Jadi orang ini tidak punya berdosa sama sekali, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat selalu sibuk, ya, menunggu hamba-hambanya untuk apa? Supaya kembali kepada Allah kalau mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat, bahkan merasakan yang namanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
dan merasakan ridho ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir, bahkan takdir yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala la yushghiluhu sam'un an sam'in. Tidak ada pendengaran yang disibukkan oleh pendengaran lain. Jadi kita semua hamba Allah minta kepada Allah, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tughlituhu kasratul masail. Dan tidak ada yang namanya bagi Allah salah. Orang minta apa dikasih apa, nggak ada. Karena yang minta banyak sehingga ada yang kelewat, nggak ada. Semuanya lengkap dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya nanti memang seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa terkait dengan permintaan doa kita, Allah yang Maha Tahu, boleh jadi ada yang persis seperti yang kita minta, ada yang Allah ganti dengan yang sebanding, ada juga yang sengaja Allah tabungkan untuk nanti kita supaya mendapatkan hal tersebut di hari kiamat tentu lebih sempurna, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang terus datang merengek kepada Allah, Allah senang. Ya. Jadi kalau kita tiap malam ya Allah ingin ini, punya ini, Allah malah senang. Wa yuhibbu an yus'al. Dan Allah senang kalau kita sering minta kepada Allah. Bahkan wa yaghdab idza lam yus'al. Allah murka, marah kalau kita nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahi an ibadihi haitsu la yastahil abdu minhu. Bahkan Allah itu malu kepada seorang hamba yang kalau berdoa mengangkat tangannya, apalagi sampai kelihatan kedua ketiaknya, saking sungguh-sungguhnya berdoa, Allah malu. Sedangkan banyak di antara hamba-hamba Allah yang berbuat maksiat, berbuat dosa tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasturuhu haitsu la yasturu nafsu. Bahkan kalau kita renungkan, kata Syekh Ahmad Farid, Allah ini banyak menutup aib yang kadang-kadang kita malah buka. Ya, kadang-kadang kita ceritakan kepada orang, Allah tutup. Masya Allah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Wa yarhamuhu haitsu la yarhamu nafsuh. Bahkan Allah memberikan rahmat kepada kita yang kadang-kadang kita sendiri saja tidak pernah memberikan rahmat ini, tidak pernah memikirkannya. Ya, ini semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan, ini akan menghadirkan, akan membuahkan yang namanya mahabbatullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, dan ini hadisnya hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man yas'aluni fa'u'tih." Siapa yang meminta kepadaku apapun, kata Allah, niscaya aku akan memberikannya. Ya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man yastaghfirani fa'aghfirulah." Siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Wa kaifa la tuhabbul qulub man la yatihi bil hasanat illahu. Bagaimana hati yang bersih, hati yang jernih, jiwa yang bersih, jiwa yang jernih tidak sampai mencintai Allah padahal Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan tidak ada kebaikan sebanyak ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan siapapun. Maka sudah sepantasnya hadir dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yujibu da'awat wa yuqbilul asarat wa yaghfirul khati'at wa yassirul aurat wa yakshiful kurbat wa yugisul lahafat wa yunilul talabati siwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Sebagian daripada ketergelinciran kita dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Aib-aib kita ditutup oleh Allah, dan bahkan dalam banyak kejadian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala adalah ahaqqu man zukir, yang paling berhak untuk senantiasa kita ingat. Ya, jadi Bapak Ibu ingat Allah. Wa haqqu man syukir, dan yang paling berhak untuk senantiasa kita bersyukur kepadanya. Wa haqqu man ubid, dan yang paling berhak untuk kita mengabdi kepadanya. Wa haqqu man humid, dan yang paling berhak untuk kita mengucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Wa ansaru man ibtagha, dan sesuatu yang paling perlu kita bela. Wa ar'afu man malak,
dan sesuatu hal yang paling layak untuk kita cintai daripada apa yang kita miliki. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan-penjelasan ini semua harus mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak mendapatkan kenikmatan, banyak Allah jauhkan dari sesuatu hal yang madarat apapun, bahkan yang kita minta dan yang tidak kita minta, tapi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir daripada pembahasan ini, ya, ini beliau Syekh Dr. Ahmad Farid, ini inti daripada yang tadi disebutkan, ya. Wa mahabbatullahi azza wa jalla hiya hayatul qulub. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi hati kita senantiasa hidup. Ya. Dan kalau hati kita senantiasa hidup, maka senantiasa terhubung kepada Allah. Kalau terhubung kepada Allah, ya, apalah kita punya HP, ya kan, nggak ada sinyalnya, nggak ada paketnya, kan nggak berfungsi. Nah, ini kita punya hati tapi hatinya mati. Nah, ini pasti akan jauh daripada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jauh dari pemiliknya, biasanya juga jauh daripada kebaikan. Ya. Wa ghidzaul arwah. Dan ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi suplemen ruhiyah kita, spiritual kita. Orang yang mencintai Allah biasanya hidupnya lebih bergairah. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada takdir yang terjadi kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lil qalbi lazzatun wala na'imun wala falahun wala hayatun illa biha. Dan tidaklah hati akan hidup merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasakan kemenangan, kecuali dengan kita senantiasa mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa idza faqadahal qalbu, dan kalau ada hati yang mana hatinya kosong daripada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kana a'zamu min alamil ain. Sebetulnya orang ini sedang ditimpa sakit yang parah. Lebih sakit daripada dia kehilangan matanya. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan mata, masih mungkin untuk dituntun orang. Tapi kalau kita kehilangan mata batin, kita kontak batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang akan membimbing kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal uzun idza faqadat sam'aha. Jadi kalau orang kehilangan Allah, tidak ada mahabbah kepada Allah, itu lebih besar daripada dia kehilangan dia punya telinga. Padahal orang kalau nggak punya telinga nggak bisa mendengar. Bal fasadul qalb, dan bahkan bisa dipastikan hati yang kosong daripada cinta kepada Allah, ini hatinya akan menjadi hati yang rusak. Ya, makanya ini kita selalu berusaha setiap kali membaca Al-Quran, melakukan sholat, mengerjakan amal soleh apapun, niat dalam rangka mahabbatullah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada para salafun saleh, di antaranya di sini ada seorang namanya Fatah Al-Musili. Ya, beliau mengatakan al-muhib la yajidu lidunya ladzah. Orang yang benar-benar tingkatan mencintai Allahnya tinggi, biasanya di dunia ini sudah tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Ya. Jadi makanan-makanan yang menurut orang nikmat tuh bagi dia udah lewat, biasa saja rasanya. Ya. Wala yauful an zikrillahi tarfata ainin. Dan biasanya orang kalau sampai tingkatan mahabbahnya kepada Allah tinggi, itu senantiasa berzikir dan tidak ada setiap kedipan matanya kecuali di situ dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah lalai daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik zikir dengan lisan mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd dan seterusnya, atau zikir dengan hatinya, zikir dengan pikirannya, zikir dengan seluruh daripada anggota badannya, digerakkan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah mahabbah kepada Allah, yang lain-lain itu sudah rasanya biasa saja. Tapi ketika dia mendapatkan ya kenikmatan dalam ibadah mendekat kepada Allah, ini justru yang dia rasakan mahal sekali. Wa qala ba'duhum, sebagian di antara para ulama salaf juga ada yang mengatakan al-muhibbu ta'irul qalbi.
Orang yang mencintai Allah itu ibaratnya hatinya kayak terbang-terbang terus. Ya. Jadi hatinya itu senantiasa rindu mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa kalau tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya senantiasa terbang-terbang, ingin rindu, ya kan? Ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katsiru zikri, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mutasabbibun ila ridwanihi, yang ini semua akan menjadi sebab orang ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mencari sesuatu apapun agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, minal wasaili wan nawafili. Ya, baik itu dengan wasilah apapun amal soleh, bahkan tidak cukup dengan mengerjakan yang wajib-wajib, tapi dia menambah dengan yang sunnah-sunnah. Terakhir sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang di antara mereka yang bahkan mengubah sebuah syair, ya, dan ini selalu dibacakan, selalu diulang-ulang, ya. Dan ini sebetulnya otokritik kepada mereka, apalagi kita, mereka yang sudah soleh saja sampai mengatakan seperti ini, apalagi kita yang kesolehannya nampaknya belum sampai kepada tingkatan mereka. Apa katanya? Wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu, innal muhibbina lil akhbabi khuddam. Dan jadilah engkau terhadap Rabbmu Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mencintai dan dia rela menjadi pembantunya. Ya. Kita kalau sayang kepada istri, kepada anak, ya kan, kita kan segala tuh jadi kita pelayan. Apa kebutuhannya, apa yang bisa dibantu. Bahkan sebelum minta, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Innal muhibbin, sesungguhnya para pecinta itu lil ahbabi khuddam, dia akan menjadi pelayan bagi orang yang dicintainya. Ya kan? Makanya mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu pas masih awal-awal nikah, ya kan? Khususnya yang suami istrinya mau apa aja dicariin, ya kan? Malam-malam jam 12 ingin rujak aja nyari. Bahkan saya diceritakan ada yang sampai lintas kota tuh. Ya, kenapa dilakukan? Karena dia mencintai istrinya. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di sini ada wasiat yang disampaikan oleh seorang ibu-ibu dari kalangan salafus saleh kepada anak-anaknya. Sembari mengatakan faqalat lahum ta'awwadu hubballahi wa ta'atih. Wahai anak-anakku, kata ibu ini, wahai anak-anakku, biasakan senantiasa kapanpun dimanapun kalian mencintai Allah dan mentaatinya. Fa innal muttaqina ulifu bil ta'ah. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu biasanya dekat dengan ketaatan. Fastahwashat jawarihuhum min ghairiha, sehingga semua anggota tubuhnya itu tidak senang mendekat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in urida lahumul mal'un bima'siyatin marratil ma'siyatu bihim. Dan sampai kalau ada nampak di hadapannya orang yang subhanallah terlaknat melakukan perbuatan maksiat dan dia tidak bisa menghilangkannya, tidak bisa menegurnya, maka hatinya mengingkarinya. Karena apa? Yang dimaksiati adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata ibu ini, kamu kalau sudah cinta kepada Allah, ada orang berbuat maksiat gak bisa mencegahnya, itu tapi hati kamu mengingkari. Ya, nah ini menunjukkan orang yang mahabbah kepada Allahnya tinggi. Terakhir, ada seorang imam namanya Abdullah bin Mubarak. Ini salah seorang di antara salafun saleh yang terkenal, kesolehannya luar biasa, kezuhudannya luar biasa. Beliau juga mengubah sebuah syair yang ini sering dibacakan, ya. Dan sebetulnya tadi ini kalau mereka merasa seperti ini, padahal mereka adalah orang-orang yang soleh luar biasa. Ada di antara mereka yang bahkan 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Ada di antara mereka 1 tahun jihad, 1 tahun haji, begitu. Tapi mereka, sesama mereka mengingatkan dengan membuat ini syair-syair, ya, membuat bait-bait ini. Apa kata Imam Abdullah ibn Mubarak? Ta'sil ilah wa anta taz'umu hubbahu. Hadza la'umri fil qiyasi syani'u. Engkau ini selalu bermaksiat kepada Allah, tapi engkau selalu mengatakan, mengklaim bahwa engkau mencintainya. Kan gak matching. Orang kok cinta Allah tapi maksiat kepadanya. Harusnya orang kalau cinta kepada Allah bertambah ketaatannya.
hadza la umri fil qiyasy syani'u. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, ini nampaknya sumpah kayaknya nggak mungkin kita mengkiaskan orang yang mencintai Allah tapi justru malah dia senang berbuat kemaksiat kepadanya. Ini nggak mungkin. Ini adalah perbuatan yang keji. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar, la ata'tahu, niscaya engkau akan senantiasa mentaatinya. Karena apa? Karena kaidahnya sesungguhnya innal muhib, orang yang mencintai, liman yuhibbu muti'u, dia akan senantiasa berusaha mentaati orang yang dicintainya. Itu kalau sama makhluk Allah. Bagaimana kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita membaca ini ungkapan para ulama, penjelasan para ulama terkait dengan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita hatinya sudah menggebu-gebu ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mendalam, bertambah-tambah. Yang belum, ayo kita semua mulai tanamkan, kembangkan, terus-menerus tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Karena apapun selain kecintaan kepada Allah pasti akan zail, akan hilang. Tapi kalau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini manfaatnya dunia sampai di akhirat dan selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu diingatkan bahwa dunia ini apapun berupa bentuknya, kalau masih jauh, hai, kita dadahin. Ya Allah, mudah-mudahan punya mobil mewah begini. Kalau sudah kita punya, disayang-sayang, dijagain. Tapi ingat, pada waktunya, apapun dunia ini, pasti kita akan tinggalkan bye. Ya, dunia semuanya begitu. Tapi kalau kecintaan kita kepada Allah bermanfaat di dunia, bermanfaat nanti ketika kita masuk ke alam barzakh, dan lebih bermanfaat lagi ketika nanti kita di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting bertambah-tambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita istiqomah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum ditutup, mungkin kita selipkan doa khususnya untuk saudara-saudara kita tadi di NTT, di Kalimantan, di seluruh belahan bumi manapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, diganti dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini jadi ladang pahala bagi kita yang tidak tertimpa dengan cara mendoakan. Yang berlebih hartanya mungkin bisa didonasikan. Yang punya pakaian, punya baju, punya makanan, dan lain sebagainya. Dan ini mudah-mudahan salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan Allah memerintahkan agar kita saling mencintai sesama makhluk Allah. Apalagi sesama manusia. Apalagi kalau sama orang beriman. Sesama sebangsa, setanah air. Dan dengan siapapun, mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ini mungkin yang bisa disampaikan, dikembalikan kepada Pak Bambang sebagai MC. Jika ada yang ingin menyampaikan atau ada bertanya, falyatafaddal mashkur. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustaz Ujang Supriyadi. Tafadhol, teman-teman. Ada via chat, Pak, silakan. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Warsono Aji. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya terkait kecintaan kita kepada Allah. Seringkali berada pada situasi pilihan yang sulit. Misal sudah datang waktu sholat, tetapi kita ada kerjaan yang bersifat duniawi, tetapi kita tetap melakukan pekerjaan tersebut. Nah, apakah hal seperti itu termasuk mengurangi cinta kita kepada Allah? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Tafadhol Ustaz. Insyaallah. Terkait dengan kecintaan kita kepada Allah, kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu seolah-olah berbenturan. Ya,
Termasuk ini tadi kasusnya terkait dengan kerja ya. Umpamanya yang sering kasusnya rapat gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang pertama, kalau secara hukum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita mengerjakan sholat pada waktunya, belum keluar dari waktu tidak ada masalah. Ya. Hanya memang kalau nyari afdoliyah, keutamaan, begitu kumandang azan, alangkah baiknya ya memang kita berhenti dari pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Ya, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak bisa ditunda, malah nggak boleh. Umpamanya ada seorang dokter di sini, dokter yang menghadapi orang yang mau melahirkan, brojol. Udah mau brojol karena dengar kumandang azan ditinggalin tuh. Atau orang lagi dioperasi, ini nggak boleh. Selesaikan. Karena apa? Dalam kaidah-kaidah beragama, termasuk dalam kaidah usul fikih, yang namanya muamalah kita dengan Allah itu dibangun di atas rukhsah. Artinya apa? Kita kalau nggak sempurna, Allah maafkan kok. Tapi kalau sesama makhluk Allah, ini ada hal-hal yang tidak bisa ditunda. Kayak tadi, orang mau melahirkan kan nggak mungkin, Bu, tunggu dulu ya, saya sholat dulu. Kan nggak mungkin, ya kan? Atau ada orang umpamanya dia mau dioperasi karena, makanya ini syukur-syukur kalau bisa sebelumnya diagendakan. Umpamanya operasinya tidak berbenturan dengan jam sholat dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika terjadi, ini maka Bapak Ibu lihat yang pertama, pakai pendekatan hukum. Ya, selama umpamanya apalagi ini urgen, penting, umpamanya rapatnya, tapi ya sepenting apapun rapat kan masa nggak bisa ditunda hanya untuk sholat kan paling berapa menit, apalagi kalau yang hadir di situ sama muslim kan bisa berjamaah di situ sholat gitu ya, tanpa harus umpamanya ke masjid dan lain sebagainya ya. Tapi kalaupun toh darurat, tidak sampai berdosa kalau melaksanakan sholat masih pada waktunya. Contohnya berarti apa? Kalau sholatnya sholat zuhur, selama belum masuk waktu asar, dia masih sholat nggak sampai berdosa. Tapi kalau sampai tingkatan afdoliyah, tadi ini larinya bab ihsan, bab akhlak, bab orang yang sudah tingkatan mahabbahnya kepada Allah tinggi, tentu dia akan berusaha memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah. Ya, tapi kan kadang-kadang kita sebagai pegawai, bukan pemilik perusahaan kan nggak bisa juga kadang-kadang ngatur. Tapi kalau kita yang pemiliknya, ownernya, nah kita justru ini kesempatan. Bukan hanya kita yang dapat pahala, tapi kita kebagian pahala dari orang yang ikut terlibat bekerja dengan kita. Ya, jadi ini jangan dibenturkan antara kecintaan kita kepada Allah dengan kebutuhan kita di dunia. Yang ini juga adalah bagian daripada perintah Allah. Ya, yang penting tadi, kalaupun toh memang tidak bisa sama sekali ditunda atau dijeda, jangan sampai lewat dari waktu sholat yang sudah ditetapkan. Ya, selama masih mudah-mudahan ini kita masih dapat keutamaan karena mengurus umpamanya urusan orang banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lebih utama, tingkatan mahabbahnya lebih tinggi, tentu dia akan cut apapun dan banyak fokus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Itu mungkin yang bisa dijawab. Nah, mudah-mudahan terjawab ini Pak Aji ya. Insyaallah. Yang Pak Mas Haji, kita lanjutkan Ustaz. Ini dari Pak Joner, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, jika kita merasa sudah mencintai Allah, adakah tanda yang bisa kita kenal bahwa Allah juga mencintai kita, biar kita nggak merasa cinta tak terbalas? Masya Allah. Ya. Nah, ini tanda-tandanya kalau kita sudah bersungguh-sungguh mencintai Allah, maka Allah pasti akan sungguh-sungguh mencintai kita. Ya. Nah, tapi patokannya Bapak Ibu, kan kalau kita berinteraksi dengan manusia, umpamanya kita mencintai seorang perempuan ya kan? Perempuan itu mencintai kita kan nampak tuh kelihatan. Dia mau diajak nikah umpamanya sama kita. Ya kan? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, yang paling pasti Allah akan membimbing kita agar istiqomah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, ini yang mahal istiqomah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita istiqomah itu tanda bahwa kita Allah cinta. Bapak Ibu, begitu ada pengajian kita nggak hadir, ada penyesalan, itu tanda dari Allah. Karena nggak banyak yang seperti itu. Kita kelewat, ketiduran umpamanya, ini jadwalnya harusnya ikut berkah mulia nih.
Ya, ada jadwal tilawah dengan Ustadz Syam, dengan Ustadz Dindin, Ustadz Ade. Oh, ini kita kelewat, kita sampai ya Allah rugi. Ya, itu bukti bahwa insya Allah orang ini sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita setiap kali ada peluang amal soleh selalu kelewat dan kita tenang aja, ya. Kalau kata anak-anak muda sekarang apa watados, apa watados? Nah, wajah tanpa dosa. Jadi kita ah, masih ada hari esok gitu. Padahal kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu ini tanda-tandanya banyak. Tadi kalau yang disebutkan dalam kitab kita jadi banyak zikir, selalu ingat Allah, ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selalu logika kita berjalan, berpikir, mengulang-ulang, oh orang baik aja begini, masa Allah yang lebih dari segala-galanya, masa itu tanda bahwa orang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting tadi kata kuncinya ada di istiqomah. Karena istiqomah ini yang akan terus berusaha membimbing orang ini sampai nanti dia husnul khotimah di dunia tentu akan mendapatkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Nanti masuk ke alam kubur juga sama akan dicintai oleh Allah. Dan puncaknya orang ini nanti akan mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan puncak kenikmatan daripada orang dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah ketika bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang, ya. Jadi kalau di dunia kita ada yang diuji, saya perasaan udah berusaha yang terbaik kok malah tambah susah hidupnya. Nah, itu belum tentu Allah nggak sayang, ya kan? Boleh jadi tadi Bapak Ibu justru Allah sayang, ya. Karena banyak kasus saya tadi kayak umpamanya Bapak Ibu kalau umpamanya punya uang 100.000 diinfakkan 60.000 enteng apa nggak? Kayaknya enteng. Kalau bagi saya enteng tuh. Tapi kalau kita Allah kasih 1 miliar, kemudian ada waktu bahkan orang butuh minta minjem dah minjem 600 juta. Kira-kira kita bakal enteng seperti mengeluarkan uang 60.000 apa nggak? Mikir ya. Wah mikirnya istri dulu kata istrinya ntar kalau nggak dibalikin gimana? Kata anaknya "Oh, ini ntar saya nggak dapat warisan." Bakal begitu. Padahal sama kalau lihat presentasinya kan uang 100.000 dikasihkan 60.000 60%. Uang 1 miliar dipinjemin atau dikasihkan diinfakkan 600 juta kan 60%. Boleh jadi Allah nggak bikin kita kaya karena khawatir dengan kita kaya nih malah tambah dermawan malah tambah pelit gitu. Nah, makanya tidak semua kesulitan itu bahwa jadi bukti bahwa Allah nggak sayang kita, ya. Makanya para nabi, para rasul sebegitu disayangnya oleh Allah ujiannya berat. Bahkan para nabi, para rasul sebegitu disayangnya oleh Allah, semuanya juga wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang saya kira harus berkata jujur, kita kecintaannya tidak sekelas para nabi, para rasul. Bahkan orang-orang soleh kita mungkin nggak ada seujung kukunya. Tapi mudah-mudahan ada ruhiyah spiritual yang kuat bahwa kita mencintai Allah dan berusaha apa yang kita bisa lakukan menjadikan bukti-bukti yang nyata bahwa kita mencintai Allah. Mudah-mudahan ini nanti yang akan menjadi pemberat kita, mudah-mudahan termasuk orang yang berhak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bagi Allah yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan, nggak ada. Kita mencintai Allah, Allah pasti akan cinta kepada kita bahkan lebih daripada apa yang kita cintai. Karena kata Nabi, siapa yang datang kepada Allah berjalan, Allah akan datang kepada orang ini berlari. Siapa yang datang kepada Allah satu jengkal, Allah akan datang satu hasta. Ya, jadi ini nggak mungkin. Semua kita selama mencintai Allah, yakin Allah pasti akan mencintai kita. Semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan diperintahkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk mencintai kita. Maka tugas kita pastikan kita mencintai Allah, maka pasti hakul yakin kita akan mendapatkan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan terjawab ini. Pak siapa tadi ini ya? Maksudnya, Ustaz. Pak Jani. Ya. Mudah-mudahan terjawab ini ya. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Insyaallah. Wah, iya. Teman-teman mungkin ada lagi yang bertanya, masih ada waktu 6 menit lagi. Kalau nggak ada Ustaz, mohon ini Ustaz. Amalan harian apa saja yang paling efektif untuk memupuk dan merawat rasa cinta kita kepada Allah, Ustaz? Ya, insyaallah. Amalan harian yang pertama jaga sholat 5 waktu.
Dan khusus untuk para ikhwan, bapak-bapak, yang laki-laki, mas-masnya ya, kita sebisa mungkin jaga sholat berjamaah. Ya, karena kata Nabi, siapa yang terlihat bolak-balik ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya hanya mereka yang memamurkan masjidlah yang mereka dipastikan mencintai, beriman kepada Allah dan juga hari akhir ya. Jadi ini yang amalan harian kita jaga sholat 5 waktu ya. Kalau yang sudah mampu tambah dengan sholat-sholat sunnah. Syukur-syukur di antara 5 waktu ini kita tambah rawatib. Mau riwayat yang paling sedikit 10 rakaat umpamanya, atau riwayat yang agak banyak 12 rakaat, apalagi ditambah dengan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ya, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, bahkan ditambah dengan sholat witir, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat hajat, dan lain sebagainya. Ini lebih baik. Yang kedua, untuk agar kita dicintai oleh Allah, pastikan tidak ada satu hari di mana matahari terbit kita tidak membaca Al-Quran. Ya, karena kalau kita cinta kepada seorang, mungkin dulu ya, ke seorang gadis kan kita ngirim surat tuh. Allah sebetulnya sudah menyurati kita 30 juz. Sudahkah kita membaca dan membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika Bapak Ibu kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berdialog. Dan lihat Nabi Musa. Lihat Nabi Musa menikmati betul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya, apa itu di tangan kananmu? Kan jawabannya yang paling sederhana, itu tongkat ya Allah, selesai. Tapi Nabi Musa cerita panjang. Kenapa? Sedang bertemu dengan kekasihnya jadi curhat. Ya Allah, ini tongkat yang saya bawa kemana-mana. Karena ini saya punya ternak ya Allah. Kalau saya nggak bisa ngarit dan ada pohonnya dipukulkan jatuh rontok. Kemudian menggiring kambing-kambing saya. Begitu. Padahal kan nanya pertanyaan Allah, itu di tangan kananmu apa? Tongkat, kan selesai. Tapi ini menikmati berdialog dengan Allah. Makanya kata Utsman bin Affan, kalau hati seorang hamba itu bersih, mustahil dia akan berhenti membaca Al-Quran. Ketika kita enggan membaca Quran, pasti hati kita banyak karat-karat. Pasti hati kita banyak kotoran-kotoran. Karena Al-Quran kalamullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Bapak Ibu kalau diundang sama presiden ingin cepet-cepet apa lama-lama? Diundang oleh orang yang kita cintai pasti ingin berlama-lama, ya kan? Makanya kita kalau mencintai Allah pasti lama-lama berinteraksi dengan Quran, ya. Kemudian yang ketiga yang lebih umum adalah zikir. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang nggak bisa kuat lama-lama, Bapak Ibu ambil amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Ini hadisnya diriwayatkan oleh istri Nabi namanya Juwairiyah bintil Haris. Ya, jadi Juwairiyah ini zikir, duduk lama. Nabi pergi masih juga zikir. Kata Nabi, subhanallah, ini engkau luar biasa. Mau nggak saya kasih tahu? Yang dengan membaca zikir ini hanya 4 kalimat saja. Tapi sebanding pahalanya bahkan lebih besar daripada kamu zikir tadi doang. Ya, ini kalau kita waktunya mepet umpamanya. Baca doa ini apa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, ini nanti yang belum hafal bisa diulang-ulang videonya atau cari sekarang di Google di apa ada ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada istri beliau, zikirnya lama, kata Nabi mau nggak dikasih yang lebih enteng tapi pahalanya sebanding dengan zikir yang lama tadi ya. Nah, ini kita kalau yang nggak bisa zikir lama-lama baca zikir-zikir ini. Yang lainnya kerjakan amal soleh apapun. Yang Allah titipi harta maksimalkan bersedekah. Yang nggak dititipi harta senyum. Ketemu orang, setiap ketemu orang muslim ucapkan salam. Kalau bisa musafahah, salaman. Ya, ini musafah, orang kita sebutnya salaman ya. Kalau bilang orang Arab salim itu mereka assalamualaikum. Kalau orang Indonesia ini bahasa Arabnya musafahah, salaman. Itu bisa merontokkan dosa dan sebisa mungkin berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang lainnya ini amalan banyak, apapun amal soleh yang kita kerjakan setiap hari itu insya Allah akan bisa menghantarkan kita semakin hadir, semakin kuat, semakin tebal mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak Bambang yang bisa dijawab. Mudah-mudahan ini menjadi bekal khusus untuk saya secara pribadi dan kita semua. Dan yang paling penting tadi, yang paling berat adalah istiqomah. Karena mendengar pengajian begini biasanya semangat nih. Nah, besok mulai kurang hilang. Nah, ini berat. Makanya istiqomah.
kata para ulama lebih hebat daripada kita punya 1000 karomah. Kita tiap hari nggak baca Quran atau baca Quran terus nggak teput udah hebat udah itu ya, dan itu biasanya perjuangannya berat. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz, atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz Ujang, Supriyati dan keluarga. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pagi yang cerah, banyak burung bernyanyi, menghias hari penuh makna. Terima kasih Ustadz Ujang Supriyati atas ilmu yang diberi, menjadi cahaya penuntun menuju jalan ke surga. Amin ya Rabb, ya Rabb. Allahu Akbar. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Acara kajian online Berkah Mulia Indonesia pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Bambang, Pak Sam, semua Bapak Ibu sehat selalu, berkah, panjang umur, murahkan rezeki. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.